Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan materi statistika mengenai box plot. Namun, sebelum itu kami ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ratu Tazkiyatun-Nufus, biasa dipanggil Ratu. Nama saya Situla Khairani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Wisesa. Perkenalkan, nama saya Singgi Prabowo. Saya Saputri. Perkenalkan, nama saya Riani Amalia Putri. Dalam statistika deskriptif, box plot merupakan metode grafis untuk menggambarkan kumpulan data numerik berdasarkan nilai kuartil dari 5 ringkasan data. 5 number summary, yang pertama yaitu nilai observasi terkecil atau nilai minimum. Yang kedua, kuartil pertama atau Q1 yang memotong 25% dari data terendah. Yang ketiga, median atau Q2 yaitu nilai pertengahan. Yang keempat, kuartil ketiga atau Q3 yang memotong 25% dari data tertinggi. Dan yang terakhir, nilai observasi terbesar atau nilai maksimum. Selanjutnya ada bagian-bagian dari box plot. Yang pertama ada lower fence, merupakan garis akhir atau batas bawah suatu box plot. Yang kedua, upper fence, merupakan garis akhir atau batas atas suatu box plot. Yang ketiga ada lower whisker, merupakan garis batas kotak bagian bawah yang bernilai sebagai Q1 atau kuartil pertama. Lalu yang keempat ada upper whisker, merupakan garis batas kotak bagian atas yang bernilai sebagai Q3 atau kuartil ketiga. Lalu yang kelima ada median, merupakan garis tengah yaitu garis kotak yang bernilai sebagai Q2 atau median. Dalam jenis-jenisnya, box plot dibagi menjadi dua dasar, yaitu berdasarkan formatnya dan berdasarkan kemencengannya. Pertama, berdasarkan formatnya dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, jenis box plot vertikal, yang dimana sumbu vertikalnya sebagai satuan kuantitatif dan sumbu horizontalnya sebagai satuan variabel kualitatif. Yang kedua, jenis box plot horizontal, yang sumbu horizontalnya sebagai satuan kuantitatif dan sumbu vertikalnya sebagai satuan kualitatif. Kemudian, jenis box plot berdasarkan kemencengannya dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, distribusi normal, yaitu apabila jarak lower whisker atau Q1 sama dengan upper whisker atau Q3 saat mengarah ke garis median. Kemudian yang kedua, menceng kanan, yaitu jika jarak upper whisker atau Q3 dengan garis median lebih panjang dibandingkan jarak lower whisker atau Q1 ke garis median. Kemudian yang terakhir atau ketiga, menceng kiri, yaitu jika jarak lower whisker atau Q1 dengan garis median lebih panjang dibandingkan jarak upper whisker atau Q3 ke garis median. Kelebihan box plot yang pertama secara visual menggambarkan lokasi dari data. Yang kedua, menunjukkan sebaran data tersebut simetri atau tidak. Yang ketiga, tidak seperti metode yang lain, box plot memperlihatkan outlier. Dan yang keempat, dapat cepat digunakan untuk membandingkan lebih dari satu distribusi data pada satu tampilan secara bersamaan. Kelemahan box plot. Yang pertama, cenderung memperhatikan outlier yang mungkin tidak diperlukan dalam suatu data. Yang kedua, selain itu bentuk distribusi terpengaruh pula adanya outlier. Dan yang terakhir, cenderung menyembunyikan detail dari distribusi data. Untuk mengurangi kelemahan ini, perlu disertakan pula histogram data sebagai pelengkap. tahapan dalam membuat box plot. Yang pertama, hitung kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, serta jarak antar kuartil. Yang kedua, buat kotak dengan ujung-ujung kuartil 1 dan kuartil 3. Yang ketiga, buat garis pada kuartil 2, sehingga kotak terbagi menjadi 2. Yang keempat, buat garis dari ujung dengan nilai kecil hingga 1,5 kali jarak antar kuartil. Yang kelima, buat garis dari ujung dengan nilai besar hingga 1,5 kali jarak antar kuartil.
Semoga materi yang tadi telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.